Halo saudara dan kawan semua, balik lagi sama saya Rio di Melayu TV. Nah, pernah nggak kalian jalan-jalan ke perkampungan lama Melayu, terus lihat rumah-rumah kayu yang tiangnya itu tinggi menjulang? Kadang tingginya bisa 2 meter, bahkan lebih. Mungkin anak zaman sekarang bakal nanya, Bang Rio, capek nggak sih naik tangga tinggi-tinggi gitu tiap hari? Kenapa nggak bikin rumah yang nempel di tanah aja, kayak rumah minimalis zaman sekarang? Eits, jangan salah. Orang Melayu zaman dulu itu arsitek paling jenius di zamannya. Mereka nggak asal bikin rumah tinggi itu buat pamer. Ada alasan keamanan, kesehatan, sampai soal kualitas bahan yang nggak main-main. Hari ini kita coba ulik rahasia di balik tingginya rumah Melayu. Kita masuk ke alasan pertama, yaitu jelas, keamanan. Saudara bayangkan, dulu Nusantara ini isinya hutan belantara. Harimau, beruang, ular kobra, babi hutan, naga. Gurau aja. Itu masih sering lewat di depan halaman. Dengan bikin rumah tinggi, orang Melayu itu bisa tidur nyenyak tanpa takut ada tamu tak diundang masuk ke rumahnya di tengah malam. Yang kedua, soal air. Orang Melayu itu identik dengan air. Kita ini bangsa maritim. Pemukiman kita biasanya di pinggir sungai atau pinggir pantai. Nah, pasang surut air itu hal biasa. Daripada tiap bulan sibuk beresin rumah karena kebanjiran, nenek moyang kita itu mikir, ya udah, rumahnya aja yang kita tinggiin. Jadi mau air pasang setinggi dada pun di dalam rumah kita tetap bisa aman dan nyaman. Kawan, menurut Profesor Yulianto Sumalyo, seorang pakar arsitektur Nusantara, rumah tradisional di Melayu itu adalah bentuk arsitektur vernakular terbaik. Beliau bilang rumah panggung itu adalah respon paling jujur terhadap iklim tropis kita yang panas dan lembab. Nah, pakar arsitektur lain, Lim J. Yuan, dalam bukunya The Malay House menjelaskan kalau rumah panggung itu punya sistem sirkulasi udara yang luar biasa. Angin nggak cuma lewat dari jendela, tapi dari celah-celah lantai kayu atau papan itu. Udara panas yang sifatnya ringan bakal naik ke atas dan keluar lewat celah atap. Sementara udara sejuk masuk dari bawah kolong. Jadi meskipun di luar itu panas terik, di dalam rumah panggung itu rasanya masih sejuk. Nah, sekarang kita bahas pondasinya, yaitu bahannya. Orang Melayu zaman dulu, kalau bangun rumah itu nggak pakai semen atau baja ringan. Mereka pakai kayu berkualitas tinggi, saudara. Dulu, kayu itu melimpah dan kualitasnya tuh gila-gilaan. Favorit utamanya adalah kayu belian atau kayu besi. Gitu. Ini kayu legendaris dari tanah Kalimantan dan Sumatera. Ciri khasnya, makin dia kena air, makin keras. Nggak mempan tuh dimakan rayap, bahkan bisa bertahan ratusan tahun. Selain kayu belian, ada juga yang pakai kayu meranti atau kayu cengal. Kenapa pilih kayu ini? Karena mereka paham rumah adalah investasi nyawa bahkan. Kayu-kayu ini punya serat yang padat dan tahan cuaca ekstrim. Makanya jangan heran kalau lihat rumah panggung yang umurnya itu sudah 100 tahun lebih. Tapi tiangnya masih kokoh berdiri, padahal nggak pernah tuh dicat pakai cat anti rayap gitu. Nah, hebatnya lagi, rumah-rumah ini seringkali dibangun tanpa paku besi. Yes, mereka pakai sistem pasak atau sambungan kayu. Jadi kalau ada gempa tuh, rumahnya tuh nggak roboh, tapi cuma bergoyang aja gitu, mengikuti irama bumi. Jenius kan? Kemudian mungkin ada yang mikir, itu kan cuma di daerah tertentu, atau nggak semua daerah Melayu kayak gitu. Oh, salah besar Dinda. Fenomena rumah tinggi ini berlaku di seluruh kawasan Melayu di Nusantara di masa itu ya. Dari Semenanjung Malaya di Malaysia, terus kemudian ke Delhi di Medan, menyeberang ke Riau, terus ke Jambi, Palembang, Batam, sampai ke pesisir Kalimantan seperti Pontianak, Sambas, bahkan Banjarmasin. Semuanya punya konsep yang sama, rumah panggung. Kenapa seragam? Karena kita melekat pada elemen yang sama, yaitu air. Identitas Melayu itu melekat dengan sungai dan laut. Di mana ada komunitas Melayu, di situ ada adaptasi terhadap alam yang serupa. Ini bukti kalau secara arsitektur, kita ini satu rumpun besar yang punya kearifan lokal yang sama dalam menaklukkan tantangan alam tropis. Jadi, saudara dan kawan-kawan semua, rumah panggung itu bukan cuma soal tinggi-tinggian.
Itu adalah simbol harga diri, simbol kekuatan, simbol betapa harmonisnya orang Melayu itu dengan alam. Kita nggak perlu merusak tanah, kita cuma numpang berdiri di atasnya. Sayangnya, ya ini sayangnya, sekarang rumah panggung itu sudah mulai langka. Diganti kotak-kotak semen dan baja yang panas gitu. Tugas kita sekarang minimal tahulah sejarahnya, supaya kita nggak lupa kalau kita itu berasal dari bangsa besar yang sangat cerdas gitu dalam membangun peradaban. Saya Rio dari Melayu TV. Mari kita jaga warisan ini. Kalau bukan lewat bangunan, minimal lewat memori dan ingatan. Takkan Melayu hilang di bumi, Melayu TV, kita serumpun.